Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Costa Rica merupakan sebuah negeri yang cukup tinggi angka kriminalitasnya. Pertumpahan darah akibat kekerasan yang tersebar secara masif telah menggiring penduduknya ke dalam jurang nestapa yang mengerikan. Negara ini dulunya pernah diakui oleh dunia internasional sebagai tempat yang penuh ketenangan dan kedamaian di tengah wilayah konflik negara tetangganya yang berada di Amerika Latin. Namun pengakuan itu telah sirna. Penduduk Costa Rica kini justru berada di bawah bayang-bayang kematian yang mengintai setiap waktu. Selama dekade terakhir, angka penghilangan nyawa telah melonjak sebesar 66,5%, di mana tahun 2022 menjadi titik yang paling kelam, yang mencatat angka pembunuhan tertinggi yang pernah ada dalam sejarah Costa Rica. Bahkan kekerasan yang sangat memilukan ini merambah tanpa pandang waktu, yang terjadi tidak hanya pada malam hari, namun juga di siang bolong saat cahaya matahari bersinar terik. Seperti serangan bersenjata pada pukul 9 pagi di jalan raya yang sibuk di ibu kota San Jose pada bulan September tahun 2022. Rodrigo Chavez, Presiden Costa Rica, mengatakan kepada media bahwa situasi di Costa Rica semakin tidak terkendali karena peperangan antar geng menjadi benar-benar tidak bermoral dan telah menghiasi kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekedar kekerasan biasa, fenomena mengerikan ini berkaitan dengan zat terlarang yang telah mengamuk ke semua penjuru, menyebar ke seluruh wilayah Costa Rica, yang menyebabkan pertempuran antar geng narkoba semakin meningkat tajam. Bahkan, lebih dari 70% kasus penghilangan nyawa di Costa Rica dikaitkan dengan perdagangan narkotika. Sebuah fakta resmi mengungkapkan bahwa sekitar 340 organisasi kriminal bergerak seperti bayang-bayang di antara celah-celah masyarakat, mempekerjakan lebih dari 200 pembunuh bayaran, di mana mereka merupakan tangan-tangan profesional yang terlatih untuk menghabisi nyawa tanpa belas kasihan. Para begundal itu menggerakkan jutaan dolar melalui darah serta air mata, mengalirkan banyak uang haram yang cukup untuk mengguncang fondasi ekonomi lokal, dan bahkan menyebabkan penurunan tajam terhadap nilai tukar mata uang. Pada mulanya, di pertengahan tahun 1980-an, Costa Rica hanya menjadi tempat singgah bagi para penyelundup zat terlarang, sebagai titik transit untuk mengirimkan narkotika ke negara lain atau sebagai tempat penyimpanan sementara. Meski demikian, seiring berlalunya waktu, situasi ini telah mengalami perubahan perlahan-lahan. Dalam beberapa tahun terakhir, Costa Rica telah bertransformasi dari sekedar titik transit menjadi pusat kegiatan perdagangan narkoba yang lebih mandiri. Geng-geng lokal yang kejam mulai tumbuh dan berkembang dengan berani. Mereka tidak lagi membutuhkan kontrol dari kartel narkoba besar seperti Meksiko maupun Kolombia. Sebaliknya, kartel-kartel ini telah menjadi mitra, klien, atau bahkan kompetitor dalam bisnis haram yang menggiurkan. Para begundal lokal ini juga berubah menjadi sangat berpengalaman, di mana mereka tidak lagi takut untuk menggunakan kekerasan seperti menembak targetnya, atau tindakan berdarah lainnya, yang mana semua itu dilakukan semata-mata demi melindungi atau memperluas bisnis gelap mereka. Bahkan tidak jarang, seseorang terbiasa mendengar suara tembakan dari rumah mereka, sehingga menjadi latar belakang yang cukup menakutkan bagi kehidupan sehari-hari. Pada hari Minggu yang kelabu di bulan Februari, tragedi menghampiri sebuah keluarga di San Jose, di mana seorang bocah lelaki berusia 8 tahun bernama Samuel Arroyo, yang seharusnya bermimpi indah dalam tidurnya, tiba-tiba menjadi korban kekejaman yang tidak terbayangkan. Sebuah peluru menyasar dari AK-47, senjata yang suaranya menggema bagai petir, merenggut nyawa bocah tersebut yang tidak mengerti apa-apa. Selain itu, seorang remaja yang merupakan putra dari seorang perwira polisi yang berdedikasi tinggi kepada negara, turut menjadi korban hingga menghembuskan nafas terakhirnya di distrik yang sama dengan bocah bernama Arroyo. Yang cukup miris, tragedi memilukan itu terjadi hanya berjarak beberapa meter dari markas besar Kepresidenan Republik. Ironisnya, pelaku yang bertanggung jawab untuk insiden yang tragis ini juga berusia sangat muda,
yakni seorang remaja berusia 15 tahun yang telah lama terseret dalam lembah hitam bisnis narkoba. Laporan tentang serangan di Costa Rica telah meningkat hampir 20%, di mana hal ini menandakan bahwa hampir setiap jam terdapat laporan serangan baru. Selain itu, perampokan rumah juga merangkak naik menjadi 15%. Dan hal ini berarti bahwa hampir setiap 1 jam 20 menit, terdapat satu keluarga yang kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri. Dan bahkan bukan hanya sekedar perampokan yang terjadi di Costa Rica, melainkan beberapa kejahatan seperti pembajakan mobil serta pencurian kontainer pengiriman juga terus meningkat secara signifikan. Yang mana dalam hal ini, pihak keamanan Costa Rica tampak kewalahan menghadapi gelombang kejahatan yang semakin tidak terbendung. Di sisi lain, kasus penghilangan nyawa di Costa Rica telah meningkat sekitar 12%, yang menunjukkan bahwa rata-rata 1 nyawa telah hilang setiap 13 jam sekali. Bahkan 2/3 dari penghilangan nyawa ini berkaitan dengan kejahatan yang terorganisir. Sebagian besar korban tewas karena ditembak. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kekerasan yang terjadi bukan hanya sporadis, tetapi terjadi secara terstruktur serta mematikan. Tidak hanya itu, kerusakan jaminan atau korban yang tidak bersalah yang turut terbunuh dalam kejahatan juga meningkat sangat drastis. Dari 7 orang pada tahun 2021, angkanya telah naik menjadi 18 orang pada tahun 2022, di mana hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 128%, atau dengan kata lain terdapat 1 korban jaminan setiap 20 hari sekali. Di bawah langit Costa Rica yang cerah, permainan gelap serta berbahaya semakin terungkap dengan jelas. Para begundal geng lokal itu tidak hanya berani merenggut nyawa dengan tangan-tangan yang tercelup darah, tetapi mereka justru semakin cerdik dalam menari di atas panggung ekonomi. Mereka telah mampu menyembunyikan keuntungan bisnis haram yang kotor di balik tirai bisnis yang tampak sah serta legal, di mana garis pembatas antara uang haram dengan uang halal menjadi semakin abu-abu atau samar, sehingga hampir mustahil untuk dibedakan. Bahkan beberapa geng lokal ini memiliki budaya ekspansionis. Budaya ekspansionis merujuk pada keinginan satu negara atau kerajaan untuk memperluas wilayah kekuasaannya, baik melalui penaklukan militer atau kolonialisme. Dalam konteks bisnis narkoba di Costa Rica, budaya ekspansionis merujuk pada keinginan serta upaya geng narkoba lokal untuk memperluas wilayah mereka di negara lain. Sebagai gambaran, beberapa geng ini telah berkembang dari sekedar pelaku kecil menjadi organisasi yang lebih besar dan mandiri, yang mampu membeli narkotika langsung dari Amerika Selatan tanpa perantara. Kemudian membiayai diri mereka sendiri melalui bisnis yang tampak legal dan memiliki kontak di luar negeri untuk mengekspor narkotika. Mereka juga melakukan pembunuhan yang kejam sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan atau meningkatkan bisnis gelapnya, yang keuntungannya semakin disamarkan oleh kegiatan ekonomi legal. Pada tahun 2024, Costa Rica berdiri di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Gelombang kejahatan yang terus meningkat telah mendorong tingkat pembunuhan ke angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yang telah naik dari 12,5% di tahun 2023 menjadi 17,2% untuk setiap 100.000 penduduknya di tahun 2024. Inflasi ekonomi yang meroket telah menaikkan biaya hidup, memberatkan warga lokal dan pendatang termasuk para pensiunan dari Amerika Serikat yang berpindah kewarganegaraan ke Costa Rica, di mana mereka menghadapi biaya hidup yang tidak terduga. Namun, di tengah kegelapan yang melanda Costa Rica, ada sedikit cahaya harapan yang bersinar dari sebuah lapangan sepak bola, di mana para pemain Costa Rica dengan semangat yang tidak pernah padam turut berpartisipasi dalam Copa America 2024 menghadapi skuad raksasa Brazil yang digelar pada 25 Juni tahun 2024 lalu. Pertandingan ini tidak hanya ujian bagi kemampuan dalam bidang olahraga mereka, tetapi juga sebagai simbol perjuangan negara melawan bayang-bayang kartel yang mengancam semangat juang masa depan generasi muda Costa Rica. Di samping itu, masyarakat internasional menatap dengan penuh harap bukan hanya pada skor akhir sepak bola, tetapi juga pada keberanian serta ketabahan Costa Rica, yang berusaha bangkit dari keterpurukan yang selama ini meliputi seluruh wilayah mereka.
akibat maraknya peredaran bisnis narkotika para kartel yang sekaligus cukup kejam dalam menghabisi nyawa orang-orang di wilayah negara tersebut. Semoga negeri kita dijauhkan dari kerusakan semacam ini dan juga para penegak hukumnya tidak berkompromi dengan para pengedar narkoba yang secara terang benderang merusak generasi muda bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.